silahkan memilih siapa saja, tapi jangan pernah memilih, menurut saya ini pantauan saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, yaitu 2 nama yang terlalu sering pergi keluar masuk istana dan terlalu sering juga pergi ke sebuah lembaga negara. Nah, 2 orang ini jangan sampai menjadi ketua umum, karena ketua umum adalah simbol rujukan image, ya, citra dari Muhammadiyah yang besar ini. Nah, jadi itu wanti-wanti saya, mudah-mudahan diterima dengan baik. Saya katakan apa sejujurnya, kalau ada yang benar tentu dari Allah SWT, kalau ada yang keliru dari saya Al-Fakir Muhammad Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Saya kok makin kasihan ya sama Eyang Kakung Amin Rais. Makin bertambah usur bukan malah bertambah arif bijaksana, memberi keteladanan atau bertambah bijak, tetapi justru malah makin jadi penghasut. Tolong Mas Hanafi Rais, bapaknya dinasihati baik-baik. Saya mau minta tolong Mas Mumtaz Rais sama Mbak Hanum. Kok ragu ya? Karena Mas Muntab kan baru saja melewati proses pisah sama istrinya. Dugaannya kan KDRT. Belum tahu bagaimana kabar sekarang. Kalau Mbak Hanum sepertinya karakternya sama persis bapaknya. Jadi bagaimana mau menasihati wong klop begitu? Jadi mau minta dia menasihati apa ya bisa. Makanya saya minta tolong ke Mas Hanafi Rais saja. Kalau Mbak Tasnim Rais sama Mas Baihaqi Rais, saya belum tahu karakternya seperti apa. Kasihan loh bapak kalian itu. Makin uzur, makin dilupakan di organisasi, di mana dulu pernah memimpin. Bukan hanya di Muhammadiyah, di PAN juga begitu. Lalu pernah jadi guru besar di UGM. Apa yang akan diingat-ingat jasanya jika sikapnya begitu? Gini Mbah Kakung, mungkin setelah panjenengan simak Om Ben, opini Om Beni, semoga panjenengan berubah. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Prof. Haider Nasir dan Prof. Abdul Mukti yang terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Juga kepada Ibu Hajah Salmah Orbayinah maupun Hajah Tri Hasuti Nurrohimah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Mereka terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di kota Surakarta. Sekali lagi selamat dan semoga menjadi nahkoda yang amanah. Teman-teman lihat video pembuka tadi kan? Pak Amin Rais bilang, saya ingin menyampaikan warning. Silahkan pilih siapa saja, tapi jangan pernah memilih 2 nama yang terlalu sering pergi keluar masuk istana dan lembaga negara. Karena ketua umum ini simbol, rujukan, citra, image Muhammadiyah. Tahu siapa yang dimaksud Pak Amin Rais? Profesor Haider Nasir dan Profesor Abdul Mukti. Ini sudah terpilih menjadi ketua umum dan sekretaris sejak 2017. Otomatis beliau berdua beberapa kali ke istana karena memang urusan organisasi. Muhammadiyah itu organisasi besar, maju, dan punya kontribusi luar biasa di masyarakat. Wajar jika Pak Jokowi meminta bertemu, meminta masukan, meminta kerjasama, meminta dukungan dan lain sebagainya. Dan bukan hanya Pak Jokowi, saya kira yang mengakui peran Muhammadiyah, semua lembaga negara menaruh hormat kepada Muhammadiyah. Artinya Pak Amin Rais mencoba mempengaruhi muktamirin agar tidak lagi memilih Prof. Haider Nasir dan Prof. Abdul Mukti. Kita tahulah siapa orang dekat Pak Amin Rais yang coba disisipkan di calon pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Ada nama Anwar Abbas dan Pak Busro Mukhodas. Pak Busro dulu pernah jadi komisioner KPK dan satu tim dengan Pak Amin Rais di tim pengawal peristiwa pembunuhan PP 36 anggota FPI di kilometer 50.
atau lebih dikenal dengan KM50. Sementara Pak Anwar Abbas itu adalah pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia, MUI, atau tepatnya sebagai wakil ketua umum. Saat diselenggarakan Kongres Ekonomi Umat Islam tahun lalu, Pak Anwar menuding indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan, yakni pada angka 0,59. Artinya apa? Artinya 1% penduduk menguasai 59%, sementara penduduk menguasai 59%. Sementara yang jumlahnya sekitar 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Pak Jokowi kemudian menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas. Betul, tapi bukan Presiden Jokowi yang membagi atau memberi tanah kepada orang tertentu. Dan sekarang ini pemerintah dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta. Artinya ada perubahan kebijakan. Lihatlah, Pak Amin Rais berusaha menjegal Prof. Haider dan Prof. Abdul Mukti. Tapi sepertinya suara Pak Amin Rais dianggap angin lalu saja. Buktinya beliau berdua tetap memperoleh dukungan paling banyak di antara kandidat lainnya. Bukan hanya itu, di Muhammadiyah ada PAN. Pak Amin Rais juga sudah tidak punya pengaruh apa-apa. Seharusnya makin berusia itu makin wise atau bijak. Muhammad Fakhrial Aulia dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, pimpinan wilayah Jawa Tengah, menyebut video Amin Rais sebagai bentuk intervensi, mencampuri dan memecah belah Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Jika mau jujur, Muhammadiyah selalu menempatkan kadernya sebagai menteri dalam pemerintahan siapapun, mulai dari zaman Pak Soekarno hingga zaman Pak Jokowi sekarang ini. Bahkan ketika Gus Dur jadi presiden, menteri pendidikannya yaitu Profesor Yahya Muhaimin. Presidennya orang NU, tetapi dari Muhammadiyah tetap diminta bantu. Saat ini juga ada kader Muhammadiyah yang membantu Pak Jokowi, Profesor Muhajir Effendi. Bahkan sekarang jadi Menteri Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Masih kurang. Apa Pak Amin tidak menganggap beliau kader Muhammadiyah? Atau maunya yang jadi menteri Pak Amin Rais begitu? Atau anak-anak bapak, lah mereka mengurus keluarga saja ada yang bermasalah. Bagaimana mau mengurus negara, Pak? Mbok sadar diri toh Pak Amin, Pak Amin. Pak Amin Rais jangan pernah membenci seseorang dengan amat sangat. Kurang apa Jokowi ke Muhammadiyah? Ada Profesor Den Samsudin pernah diberi amanah menjadi utusan khusus presiden, malah mengundurkan diri. Lalu almarhum Profesor Buya Shafi'i Ma'arif diberi tempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau menolak karena tahu diri sudah uzur. Pun ketika beliau wafat, presiden tidak hanya datang menyolatkan, bahkan mengiringi jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Ayolah Pak Amin Rais, jangan teruskan kebencian-kebencian yang ada. Bagaimana kader Muhammadiyah dan PAN mau mengingat panjenengan jika selalu berpikir negatif begitu? Apa yang jenengan sampaikan bertentangan dengan pemikiran-pemikiran besar Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kembalilah menjadi Profesor Amin Rais yang dulu, yang kritis dan konstruktif, memberi pandangan dan membangun pada bangsa ini. Saya tahu bakalan banyak yang memberi komentar, kapan Bapak jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Wah, saya nggak akan membiarkan itu terjadi. Benar Pak, kasihan. Jenengan ingat tidak Anda pernah berjanji begitu jika Pak Jokowi jadi presiden? Bertobatlah Pak, minta maaf karena tidak bisa menjalankan janji jenengan. Kembalilah seperti pada era 90-an, saat bersuara keras kritis kepada Orde Baru. Tidakkah Anda mau berefleksi jika merasa banyak kader Muhammadiyah maupun PAN tidak hanya menolak, bahkan melawan gagasan Anda di organisasi? Itu tandanya Pak Amin,
yang sudah melenceng, bukan organisasi yang salah jalan. Apalagi kita tahu sistem pemilihan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah dan jajarannya memakai sistem berjenjang. Sulit pihak luar untuk intervensi. Belum lagi saya percaya dedikasi dan komitmen kader Muhammadiyah sangat membanggakan. Pantas diteladani oleh orang di luar Muhammadiyah. Sistem pemilihan ketua umum pimpinan pusat di Muhammadiyah ini berbeda dengan kebanyakan organisasi. Kalau mayoritas organisasi biasanya langsung memilih nama dan raihan suara terbanyak otomatis terpilih sebagai ketua. Di Muhammadiyah tidak begitu. Melainkan mekanismenya pemilihan sudah berlangsung sebelum digelarnya muktamar. Dari proses penjaringan bakal calon terlebih dahulu, nama diperoleh dari unsur pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan unsur organisasi otonom di tingkat pusat. Dari semua pengurus wilayah akan menghasilkan 126 nama bakal calon. Ratusan nama itu kemudian disodorkan blanko pencalonan dan blanko itu dikembalikan ke panitia. Dari 126 nama itu terdapat 6 orang yang meninggal dunia. Akhirnya hanya ada 94 nama yang mengembalikan blanko pencalonan. Dari 94 nama calon itulah yang dibawa ke sidang tanwir atau muktamar untuk disampaikan pada peserta. Peserta muktamar memilih atau menentukan 39 calon anggota tetap. Selanjutnya dari nama calon anggota tetap hanya dipilih 13 nama saja menjadi pimpinan tetap. Ke-13 pimpinan tetap PP Muhammadiyah itulah yang bermusyawarah memilih ketua umum PP Muhammadiyah. Pak Anwar Abbas yang memimpin rapat menentukan siapa yang bakal menduduki ketua umum pimpinan pusat maupun sekretaris. Pemilihan dengan musyawarah dan mufakat menunjuk Prof. Haider Nasir serta Prof. Abdul Mukti. Alhamdulillah, muktamar berjalan sukses tanpa ada kendala yang berarti. Presiden Joko Widodo membuka muktamar dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menutup muktamar. Karena muktamar sudah ditutup, saya ikut menutup. Om Ben, opini Om Ben. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.